Selamat malam, sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 7 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa kembali sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 28 ayat 20 sampai ayat 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersekutu membaktikan diri dan hidup kami kepadamu karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, tidak ada yang lain. Dalam bakti ini kami rindu diperlengkapi kembali dengan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala salah dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 28 ayat 20 sampai 26. Diberi judul Nubuatan Melawan Sidon. Firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Firman Tuhan kita renungkan malam hari ini dalam tema Tuhan memihak umatnya. Na pembuloi puang tu taunda. Pertanyaan menarik.
mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain? Dalam kitab Perjanjian Lama, diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa yang tidak setia. Lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa demi keadilan. Allah memakai bangsa Sidon, juga Tirus, untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya. Demi kekudusan namanya dan kekuasaannya, serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan Tirus dan membebaskan umat. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilan, kemuliaan, dan demi namanya. Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum, dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Allah ketika kita berada dalam pergumulan berat atau beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu, karena berkat penyertaan-Mu, kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami telah membaktikan diri dan hidup kami puji, kami masyurkan nama Tuhan. Kiranya sepanjang hidup kami berbakti kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di kesempatan ini kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, Miss Well Merlin, Bapak Christian Siswanto, Metias Magnus Limbu, Nafas Maimika Kurniawan Bongga, yang hari ini 7 Mei berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati kehidupan mereka, sukacita, bahagia, sehat, umur panjang jadi milik mereka. Berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka. Bersyukur bersama dengan setiap mereka yang hari ini boleh mengalami sukacita karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik itu lewat usaha dan kerjanya, lewat pendidikannya, lewat apa yang mereka rindukan dan harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat Elim Balikpapan diberkati senantiasa, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken dalam mengangkat pelayanan di tengah jemaat ini diberkati dengan sehat, hikmat, dan bijaksana. Berdoa untuk rumah tangga jemaatmu diberkati senantiasa, suci kuduskan, rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Diberkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya, yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Malam hari ini kami berdoa untuk kerinduan umatmu, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan pendidikan yang lebih baik lagi, kerinduan
akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Berkenan kiranya menganugerahkan kepada umat Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerjanya. Bapa dalam kerajaan surga, persiapkan kami malam hari ini untuk besok kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan bersama di rumah Tuhan yang kudus. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani besok, diberkati dengan sehat, hikmat, dan bijaksana. Bapa, ampuni salah dosa kami. Ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 7 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.